Di sudut kawasan Menteng, Jakarta, berdiri sebuah rumah yang bagi sebagian besar orang hanya terlihat sebagai rumah tua biasa. Namun, di balik tampilan luarnya yang sederhana, terdapat kisah horor yang membuat bulu kuduk meremang. Rumah ini dikenal sebagai rumah kentang karena aroma kentang terbakar yang diyakini banyak orang sebagai tanda kehadiran arwah penasaran. Kisah ini sudah menjadi legenda urban yang terus hidup, dan berbagai peristiwa menyeramkan dikaitkan dengan rumah tersebut. Yaudah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Harus Simak. Asal-usul rumah kentang. Legenda rumah kentang dimulai dari cerita tragis yang terjadi pada masa kolonial. Rumah ini awalnya dihuni oleh sebuah keluarga keturunan Belanda yang cukup kaya dan terpandang. Masyarakat sekitar percaya bahwa suatu hari anak kecil dari keluarga tersebut jatuh ke dalam panci besar berisi kentang yang sedang direbus di dapur. Kecelakaan ini menyebabkan anak tersebut meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Kejadian tragis ini meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan pada rumah tersebut. Kejadian ini diyakini sebagai awal dari munculnya aroma kentang terbakar yang sampai sekarang sering tercium oleh orang-orang di sekitar rumah tersebut, terutama pada malam hari. Mereka yang melewati rumah tersebut pada malam hari sering merasakan kehadiran yang tidak terlihat dan mencium aroma kentang terbakar yang muncul secara tiba-tiba, meski tidak ada aktivitas memasak di sekitar area tersebut. Pengalaman menyeramkan yang dialami oleh pengunjung. Tidak hanya aroma kentang yang misterius, berbagai pengalaman menyeramkan lainnya juga sering diceritakan oleh orang-orang yang berani memasuki atau hanya sekedar melewati rumah tersebut. Beberapa saksi mengaku melihat penampakan seorang anak kecil yang berjalan di sekitar rumah atau duduk di sudut-sudut gelap. Sosok anak tersebut digambarkan berpakaian seperti pada zaman kolonial dan tampak murung. Selain itu, sering terdengar suara tangisan anak kecil dan suara langkah kaki seolah-olah ada yang sedang berlari-lari kecil di sekitar rumah. Seorang saksi yang pernah mengunjungi rumah tersebut bercerita tentang pengalaman pribadinya. Ia menyebutkan bahwa ketika sedang berdiri di depan rumah, ia tiba-tiba merasakan suhu tubuhnya turun drastis dan bau kentang terbakar memenuhi udara di sekitarnya. Tak lama kemudian, ia melihat bayangan hitam melintas dengan cepat di salah satu jendela. Merasa tidak nyaman, ia segera meninggalkan tempat tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Perubahan fungsi rumah dari tempat tinggal menjadi tempat usaha. Setelah tragedi yang menimpa keluarga Belanda tersebut, rumah ini sempat berpindah kepemilikan dan beberapa kali difungsikan sebagai tempat usaha. Namun, aura mistis rumah ini tetap terasa, seolah tak pernah hilang meskipun telah direnovasi beberapa kali. Sejumlah pemilik usaha yang menyewa rumah ini melaporkan pengalaman-pengalaman aneh selama menjalankan bisnisnya. Salah satu pemilik usaha pernah bercerita bahwa ia dan karyawannya sering mendengar suara-suara misterius di tengah malam, seperti langkah kaki, ketukan di dinding, atau suara anak kecil yang tertawa. Pada awalnya, mereka mengira suara-suara itu berasal dari hewan atau kebisingan dari luar. Namun, setelah kejadian berulang kali dan mereka tidak menemukan penjelasan rasional, mereka mulai merasakan ketakutan. Selain itu, para karyawan juga sering mencium aroma kentang terbakar, terutama saat bekerja larut malam. Beberapa dari mereka akhirnya memilih untuk berhenti bekerja di sana karena tidak tahan dengan suasana seram yang mengganggu konsentrasi dan ketenangan mereka. Usaha-usaha yang pernah ada di rumah ini pun sering tidak bertahan lama. Sebagian besar berhenti tanpa alasan yang jelas. Penjelasan paranormal dan pengaruh energi negatif. Bagi masyarakat yang meyakini hal-hal gaib, keberadaan aroma kentang terbakar dan penampakan anak kecil ini dianggap sebagai tanda adanya energi negatif yang melekat di rumah tersebut. Beberapa paranormal dan pakar spiritual yang pernah diundang untuk menyelidiki tempat ini mengatakan bahwa energi arwah anak yang meninggal secara tragis masih sangat kuat di rumah tersebut. Mereka menjelaskan bahwa roh anak itu belum bisa berpindah atau beristirahat dengan tenang, sehingga terus menghuni rumah ini dan menunjukkan kehadirannya melalui aroma kentang terbakar dan suara-suara aneh. Para paranormal ini juga menyebutkan bahwa ketika sebuah tempat mengalami kejadian tragis,
terutama yang melibatkan emosi atau kematian yang tidak wajar. Energi negatif dapat terkumpul dan menempel di lokasi tersebut. Energi tersebut bisa terasa oleh orang-orang yang memiliki kepekaan lebih terhadap hal-hal gaib. Hal ini menjelaskan mengapa banyak orang yang merasa tidak nyaman atau takut saat berada di dalam atau dekat dengan rumah kentang. Efek psikologis dan pengaruh sugesti kolektif. Dari sudut pandang psikologis, legenda rumah kentang juga bisa dijelaskan sebagai hasil dari efek sugesti kolektif. Cerita-cerita horor yang diceritakan dari generasi ke generasi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Ketika seseorang mengunjungi tempat yang memiliki reputasi mistis, mereka cenderung lebih waspada dan sensitif terhadap hal-hal yang biasanya dianggap normal. Misalnya, bau kentang terbakar yang tercium mungkin saja berasal dari sumber lain, tetapi karena pengunjung telah mendengar cerita horor sebelumnya, mereka secara otomatis mengkaitkannya dengan kejadian supranatural. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa cerita horor atau mitos memiliki dampak yang nyata pada pikiran manusia. Mereka yang mendengar kisah horor cenderung merasakan ketakutan dan mulai mempersepsikan hal-hal biasa sebagai sesuatu yang mistis. Dalam kasus rumah kentang, cerita yang tersebar luas tentang aroma kentang terbakar dan penampakan arwah anak kecil telah membentuk pemahaman kolektif bahwa tempat ini angker dan tidak aman. Rumah kentang dalam budaya populer. Legenda rumah kentang bukan hanya terkenal di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia. Kisah horor ini telah diadaptasi dalam berbagai bentuk, mulai dari cerita rakyat, buku horor, hingga film layar lebar. Film-film yang mengangkat cerita tentang rumah kentang berhasil menarik perhatian banyak penonton yang penasaran dengan kisah di balik rumah misterius ini. Media massa pun turut serta memperkuat mitos ini, sehingga rumah kentang menjadi salah satu urban legend yang tetap hidup hingga saat ini. Di era digital, banyak konten kreator yang membuat video atau artikel tentang pengalaman mereka di rumah kentang. Mereka berbagi pengalaman pribadi atau membagikan cerita orang lain yang pernah merasakan langsung suasana angker di rumah tersebut. Dengan adanya platform media sosial, cerita ini semakin meluas dan menjangkau lebih banyak orang. Akibatnya, semakin banyak orang yang penasaran dan tertarik untuk menyaksikan atau bahkan merasakan sendiri pengalaman menyeramkan di rumah ini. Misteri yang tetap hidup dan menjadi bagian dari sejarah. Seiring berjalannya waktu, rumah kentang menjadi lebih dari sekedar rumah berhantu. Ia menjadi bagian dari sejarah dan budaya urban di Jakarta. Di kota besar yang sibuk seperti Jakarta, kisah-kisah mistis seperti rumah kentang memberikan warna tersendiri dan menambah kekayaan cerita lokal yang diwariskan turun-temurun. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tentang arwah anak kecil dan aroma kentang terbakar, rumah kentang telah menjadi simbol dari kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib dan misteri yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Beberapa orang memilih untuk tidak percaya dan menganggap cerita ini hanya sekedar mitos belaka. Namun, bagi mereka yang pernah merasakan sendiri pengalaman seram di sekitar rumah ini, rumah kentang adalah tempat yang patut dihindari. Bagi mereka, rumah ini bukan hanya sebuah bangunan tua, melainkan sebuah portal ke dunia lain yang menyimpan banyak misteri. Kesimpulan, rumah kentang di Jakarta adalah salah satu cerita horor yang terus hidup dalam masyarakat. Kisah ini menjadi contoh bagaimana tragedi masa lalu dapat menciptakan kisah seram yang bertahan dalam budaya dan kepercayaan lokal. Berbagai pengalaman mistis yang dialami oleh orang-orang di sekitar rumah ini, mulai dari aroma kentang terbakar hingga penampakan arwah anak kecil, telah menambah kengerian pada legenda rumah kentang. Meskipun telah melalui berbagai perubahan dan renovasi, aura mistis rumah ini seakan tetap melekat kuat. Bagi sebagian besar orang, rumah kentang akan terus menjadi tempat misterius yang penuh teka-teki. Sementara bagi yang lain, rumah ini hanya menjadi sebuah legenda urban yang terus dipelihara dari generasi ke generasi. Kisah horor ini mungkin tidak memiliki bukti yang pasti, tetapi cerita dan mitos yang beredar cukup membuat siapapun yang mendengarnya merasakan sensasi seram dan penasaran, yang pada akhirnya memperkaya budaya urban Jakarta dengan cerita. Jadi, gimana menurut pendapat kalian tentang kisah horor yang ada di rumah kentang ini? Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Terima kasih.